Pendengar, berikut kita simak talk highlight bersama Kolonel Infantri ES Putra Siregar SIP, Komandan Kodim 0503 JB untuk mengetahui cara mendaftar ataupun informasi seputar rekrutmen TNI Angkatan Darat yang dipandu rekan Berry Hamzah. Berry. Talk highlight. Oke, terima kasih Yuyun. Tinggi. Jadi dalam rangka pemenuhan personil pada organisasi TNI Angkatan Darat ini membuka kesempatan kepada para pemuda dan juga pemudi ya terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat. Dan perlu diketahui oleh Anda pendengar serta netizen, seluruh proses penerimaan yang berlangsung untuk calon peserta ini tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Nah, sebelumnya saya sempat ngobrol-ngobrol juga nih dengan Kolonel Infantri ES Putra Siregar SIP, Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat yang sudah ada di sebelah saya. Tadi katanya kalaupun ada yang bayar, mereka mengadu itu biasanya gara-gara mereka nggak keterima ya. Tapi mungkin ketika mereka keterima, mereka nggak bilang-bilang. Nah, karena itulah sebetulnya untuk proses dalam penerimaan anggota TNI Angkatan Darat ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Tapi detailnya seperti apa? Karena kita perlu tahu juga kan, syaratnya apa sih? Dan dari mana saja sumber-sumber penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat atau kapan waktu pendaftarannya? Yang penting Anda persiapkan nih, kalau Anda punya putra-putri yang memang sudah siap-siap untuk masuk menjadi anggota TNI, untuk mengabdi ya kepada negara dan juga kepada masyarakat, perlu disimak penjelasan dari Kolonel Infantri ES Putra Siregar SIP. Pak Putra, apa kabar Pak? Alhamdulillah, selamat pagi. Alhamdulillah, walaupun kondisi seperti ini Baik cukup baik lah kita. Alhamdulillah. Apalagi ini kabar baik juga untuk para pendengar nih Pak Putra ya, tentang penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Ya. Tapi masyarakat perlu tahu nih Pak Putra, dari mana saja sih Pak sebetulnya sumber-sumber penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat? Karena kita tahu juga, saya sering juga wawancara narasumber anggota TNI tapi punya gelar dokter, atau kita tahu juga ada yang atlet dan lain sebagainya gitu Pak. Nah, ini sumber-sumber penerimaan prajurit TNI AD ini dari mana aja sih sebetulnya? Baik, mungkin terkait dengan karir di Angkatan Darat ada 3 ya yang sejauh ini. Yang pertama itu sumber untuk perwira. Oke. Yang mana perwira ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama lulusan dari Akademi Militer. Oke, Akmil ya. Akmil. Ini untuk Angkatan Daratnya. Yang kedua dari rekan-rekan yang setelah kuliah yang mempunyai profesi khusus mendaftar menjadi prajurit TNI. Oke. Itu sumber perwira dari lulusan kuliah. Itu yang perwira. Ya. Yang berikutnya sumber untuk bintaranya. Bintara. Untuk bintara ini juga langsung dari lulusan SMA ya. Setelah lulus dari SMA mendaftar ikut seleksi rekrutmen. Yang terakhir ini tamtamanya. Oke. Sama juga ini saat ini mayoritas dari SMA juga. Berbeda dengan dahulu ada yang dari SMP ya. Iya. Kalau sekarang sudah Naik lagi ya. naik lagi dari SMA ataupun STM yang mempunyai spesialisasi tadi itu juga. Setelah tamat langsung mendaftar Bisa ikut daftar ya. rekrutmen untuk menjadi prajurit TNI. Oke. Nah, ini yang perlu dipersiapkan oleh Anda pendengar. Anda tinggal lihat nanti ya, putra-putri Anda kira-kira mau lewat jalur yang mana tuh? Perwira kah, bintara, atau tamtama? Kalau perwira itu ada yang dari Akmil, itu mungkin mereka-mereka yang sudah menjadi anggota TNI ya, betul ya Pak Putra ya? Kemudian ikut Akademi Militer dan mau masuk ke perwira. Kemudian juga ada yang lewat jalur kuliah, ini mungkin strata 1 ya Pak Putra ya? Strata Strata 1. Kemudian juga untuk yang
profesi kedokteran Kedokteran. juga bisa ya. Ya. Untuk masuk menjadi perwira dari TNI Angkatan Darat. Selain tentunya dari Bintara ataupun Tamtama yang SMA atau SMK tadi ya, untuk Tamtama yang kejurusan misalnya punya kualifikasi ataupun punya kemampuan teknis tertentu, Anda bisa ikut coba mendaftarkan. Tapi pendaftarannya sekarang memang dibuka ya Pak ya? Sedang dibuka Pak Putra? Saat ini awal tahun ya, Januari. Yang sedang berjalan saat ini adalah penerimaan Tamtama PK gelombang pertama tahun anggaran 2025, dan ini pun sedang pendaftaran secara online ya. Jadi prosesnya kita daftar online dulu nih. Nanti ada seleksi berikutnya baru mendaftar secara fisik administrasi. Yang pada periode sekarang yang baru dibuka yaitu Tamtama gelombang pertama tahun anggaran 2025. Nah, ini Anda bisa buka secara online itu melalui website atau situs apa nih Pak Putra? Supaya nanti ada pendengar ataupun netizen yang bertanya-tanya kira-kira bisa daftarnya di mana, atau kalau ada pertanyaan silakan ya pendengar, Anda bisa WA di 081 1806543. Tapi mungkin kita skip dulu Pak untuk proses pendaftaran tadi secara online-nya lewat link mana. Waktu pendaftarannya itu kapan? Apakah bisa dilakukan sekarang atau hari ini juga nih Pak? Bisa. Untuk saat ini sudah bisa mendaftar secara online. Ataupun bisa juga berkunjung datang ke Kodam Jaya Jayakarta. Di markas Ajendam Jaya. Bisa mampir, bertanya, ataupun langsung mau daftar ke sana juga bisa. Juga bisa ya. Ya mungkin berkomunikasi dulu. Pak, saya mau daftar nih. Kira-kira saya butuh administrasinya apa aja Pak ini Pak? Oh ini masih kurang. Bisa kembali dulu gitu. Dilengkapin, kembali lagi. Gitu. Ada batas waktunya nggak sih Pak untuk penerimaan yang gelombang pertama untuk Tamtama ini Pak? Untuk pendaftaran online sesuai dengan jadwal yang ditentukan saat ini mungkin akan tutup tanggal 3 Februari ya. 3 Februari. 3 Februari. Selanjutnya 3 Februari ini daftar online tutup. Akan dilanjutkan dengan secara fisik ya. Itu tanggal 6 Februari sampai dengan akhir sebetulnya. Sampai akhir Tapi Februari. di Ajendam Jaya. Jendam Jaya. Tadi di Kodam Jaya berarti ya? Ya, jadi ke kantor Kodam itu ada Ajendam namanya. Ajudan Jenderal Daerah Militer Jaya. Jaya, Jakarta Raya. Itulah tempat rekrutmen, pendaftaran, penerimaan, seleksi melalui Ajendam. Dia satu kantor dengan Kodam, satu kompleks gitu maksudnya. Satu kompleks di situ ya. Jadi tinggal datang saja. Nah artinya gini, kalau yang sudah mencoba daftar, bukan coba daftar, tapi udah kelewatan nih Pak, daftar online, apakah bisa langsung mendaftar ke Ajendam Jaya? Untuk datang secara langsung? Iya. Bisa. Makanya ini kan proses awal kan online ini, hanya sarana bagi penyelenggara. Dia akan melihat, oh ini ada animo dari sekian orang, masyarakat gitu ya. Dengan melalui online, dipelajari daftar-daftarnya. Setelah itu kan tahap berikutnya ya tetap ada administrasi secara fisik gitu. Oh iya, tatap muka harus melihat ya. Iya, harus melihat secara langsung fisik yang langsung. daftar nih gitu ya Pak. Iya. Tetapi ya ini maksud saya ketika tadi tidak sempat mendaftar online, memang masih ada kesempatan untuk langsung bertemu di Ajendam tadi. kantor Ajendam. Hanya saja ini catatannya nih. Ini hanya saja maksudnya. Berdasarkan beberapa pengalaman ya setiap tahunnya ya, itu kan cukup banyak ya pendaftar itu. Crowded ya Pak? Crowded pasti. Pasti crowded. Nah ini
lebih baik lah seyogianya, karena acara kegiatan pendaftar online ini bukan yang tahun ini saja gitu. Ini sudah sebelum-sebelumnya sudah berjalan gitu. Artinya dihimbau mendaftar online dulu gitu. Oke. Mendaftar online dulu, karena dengan yang tadi sudah antri cukup panjang, tiba-tiba dia datang, dia pasti ditunggu apa yang kita bilang, bukan di pending ya. Waiting list gitu. Waiting list jadinya. Waiting list. Nah, itu yang karena mendahulukan yang tadi yang sudah pasti daftar online dulu. Oh iya. Gitu. Ada kuotanya nggak sih Pak untuk proses pendaftaran? Untuk pendaftaran tidak ada kuotanya. Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin daftar ditampung, karena nanti akan ada proses seleksi yang berjalan ya. Seleksi yang berjalan. Kalau tadi kan cara daftarnya bisa dilakukan secara online, jadi nanti Anda bisa melakukan pendaftaran secara online. Nah, untuk proses selanjutnya Anda nanti kemudian akan diarahkan untuk datang ke Agendam Jaya untuk proses tatap mukanya secara langsung. Nah, syarat-syaratnya ini yang penting, yang biasanya langsung dicatat oleh pendengar nih Pak. Sebenarnya syarat-syarat nanti ada di website online. Tapi saat ini ada beberapa hal yang saya sampaikan lah ya, biar kita juga mendengar secara keseluruhan ini. Iya. Yang jelas ya, warga negara Indonesia. Artinya dia punya KTP. Punya KTP, dibuktikan dengan KTP atau paspor, pemegang paspor Indonesia ya. Yang berikutnya ya sudah pasti ini harus warga negara yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45. Ya. Berumur, nah ini terkait yang agak menarik ini batasan umur ya. Berumur minimal 17 tahun 9 bulan. Dan paling maksimal itu 22 tahun, dengan catatan pada saat pendidikan itu dibuka pada tanggal 4 Maret 2025. Ini untuk yang saat ini sedang berjalan. Karena ini gelombang pertama untuk yang tamtama. Gitu. Ini agak penting. Karena secara umum kan itu 18 tahun. Iya. Gitu. Tapi ada kebijakan 17 tahun 9 bulan. Ya karena mungkin ada yang lagi sekolah, ada yang apa gitu kan. Belum dia cukup 18 tahun dia. Iya. Dan maksimal 22 tahun pada saat pendidikan berlangsung tadi. Pendidikannya dia udah lulus nih, kan akan dididik dong. Iya. Buka pendidikannya itu umurnya yang sudah ditetapkan seperti itu gitu. Oke. Tidak boleh lebih dan kurang. Syarat lainnya ada lagi Pak selain lanjutnya itu tadi tidak memiliki catatan kekriminalitas. Ya kalau sejauh ini kan sudah tahu kita butuh SKCK kita sebut dia. Betul. Dari kepolisian. Wah, ini yang pelaku tawuran jangan harap ya Anda punya catatan. Kalau sekarang kan lagi tawuran ketangkep itu jadi catatan tuh ya. Kecatet gitu. Itu. Jangan harap pasti Anda punya mimpi, anak-anak Anda ya pendengar punya mimpi untuk menjadi anggota TNI, angkatan darat khususnya, tapi punya catatan kriminal, jangan harap bisa punya. Dan sebagai anak muda juga janganlah mendegradasi impian Anda begitu ya untuk bisa menjadi TNI Angkatan Darat, anggota TNI Angkatan Darat. Silakan Pak Putra, selain catatan kriminal nih penting sekali lagi, apa lagi tuh Pak? Sehat jasmani dan rohani. Nah ya. Ya. Ini juga surat keterangan sehat lah ya, kurang lebih gitu Pak ya. Kesehatan jasmani. Jasmani, rohani. Berikutnya juga yang paling terakhir mungkin saya anggap ini tidak kehilangan hak untuk menjadi prajurit TNI berdasarkan putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oke. Ya mungkin ada persoalan terhadap seseorang gitu ya. Tapi dia sudah
ada kasus hukumnya Iya. yang tetap dari pengadilan gitu. Itu sudah pasti tidak bisa. Oh, Gitu. Karena pasti menyangkut dengan SKCK-nya dong gitu. betul. Ini kan jadi satu rangkaian dia. Gitu sementara. Ini kenapa strict sekali, karena tentunya kita berharap dong apa yang menjadi aparat pemerintah dalam hal ini anggota TNI khususnya Angkatan Darat, kita pengennya mendapatkan mereka-mereka yang ya boleh dikatakan mendekati sempurna lah begitu ya, karena mereka-mereka kan inginnya kita harapkan mengabdi kepada bangsa dan juga kepada kita sebagai bagian dari masyarakat. Tesnya apa aja sih Pak? Berat nggak sih? Pak Putra? Untuk yang mempersiapkan pasti tidak berat dong. Iya. Ibarat kita kalau mau ujian, kita belajar, berlatih. Pasti kita siap. Oh ya, Iya betul. Nah, untuk beberapa hal yang ya mungkin juga teman-teman rekan-rekan masyarakat juga sudah mengetahui lah. Apa-apa saja bentuk dari tes yang bakal dihadapin. Yang pertama jelas persyaratan administrasi tadi. Tes administrasi. Yang tadi itu kelengkapan tentang secara administrasi, apakah dia SKCK-nya lengkap atau hal-hal lainnya dari pengadilan tidak ada, lanjut dia berarti ini. Yang berikutnya ya tes kesehatan nih. Iya. Ini kesehatan ini komplit. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kaki. gitu. Itu sudah pasti diperiksa oleh dokter-dokter yang bertugas dalam seleksi. Yang paling penting bagi adik-adik sekalian yang mungkin mau melanjutkan, ingat, kita ya era sekarang kan makanan banyak yang instan ya, Junk food gitu. junk food. Gitu. Kita nggak sadar kalau pada saat tes kita akan periksa darah, gitu. Kita akan periksa urin, Ya, jantung, ginjal, gitu. betul. Nah ini yang selama ini jauh-jauh hari ya harus diperhatikan untuk adik-adik yang akan mendaftar, bahwa akan ada tes kesehatan. Tes kesehatan itu apa? Biasanya orang kan ngerokok ini segala macam, Ya. tapi dia lupa hal-hal lain, gula. Oh, ya betul. Sekarang kan lagi demen ya anak-anak nongkrong di kafe ngopi gitu. Ngopi yang manis-manis. Manis-manis. gitu. Nah, saran saya jauh-jauh hari sebelum tes kesehatan, pada saat mau daftar ya sudah ada fasilitas-fasilitas umum sebenarnya, seperti Prodia, Ya. ataupun ada MCU, medical check up di beberapa rumah sakit. Itu salah satu materinya tes kesehatan. Yang kedua tes psikologi. Oke. Psikologi. Nah, psikologi ini juga menjadi penting karena dari psikologi lah nanti akan diketahui bagaimana potensi kita secara pribadi, apa kita cocok dengan bidang militer ini. Ketika kita cocok di bidang militer, nanti akan ada pengembangan lebih lanjut. Bidang militernya yang mana? Iya. Gitu. Karena banyak tuh ya cabangnya. Banyak di, cabangnya. TNI Angkatan Darat, Tempurkah, di administrasi, polisi militer, polisi militerkah, logistika, dan lain-lain. dan lain-lain. Masih ya. banyak. Masih Itu lewat banyak. psikologi ya. Itu dari Tes psikologis nanti ya. Psikologis. Berarti minat dan bakat kita kebacanya di situ ya Pak ya. Ya, minat dan bakat potensi ke depan. Dan dari psikologi juga akan ada kemampuan daya tahan ya. Iya, iya. Ya, kita ketahui bahwa tidak mudah sebenarnya menjalani dinas militer ini. Karena banyak yang tidak menetap di satu tempat ya. Betul. Ada yang Dinas pindah- satu tahun, dinas pindah kemana kemana gitu ya. Pindah ke perbatasan, Betul. pindah ke daerah operasi seperti di Papua, gitu. Papua, perbatasan Atambua, Aceh gitu. Nah itu membutuh daya tahan psikologi yang harus bagus. Iya, Kalau nggak dia kabur. Betul, jangan sampai homesick malah kabur gitu Homesick, ya. kabur gitu. Anak mama rupanya gitu. Pak, nanti kita lanjut lagi. Nah. Termasuk kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan dalam mengikuti tes. Tapi ini sudah ada WhatsApp yang masuk. Saya senang nih baca WhatsApp-nya dari Pak Eri.
pengalaman murninya Pak Eri katanya, Pak. Oke. Kalau anak Anda semua pendengar, kata Pak Eri, bercita-cita ingin jadi anggota TNI, para orang tua janganlah coba-coba menghembuskan pelicin atau suap kepada siapapun. Karena negara ini perlu manusia yang cerdas dan terbaik untuk bangsa. Persiapkan sejak kelas 1 SMA, baik itu fisiknya, psikotes, dan screening-screening lainnya. Ya. Selama 2 tahun itu cukup untuk persiapan, kata Pak Eri. Tapi kalau daftar untuk ke Akmil, kasih tahu anak-anak kita juga, itu siap-siap gagal, jangan harap lolos langsung masuk, katanya. Oke, berjuang, lalu tes, berdoa, dan jaga kondisi. Dan Pak Eri ini cerita bangga sekali dulu bisa memasukkan anaknya tes ke Akabri, 1 kali tes langsung lolos, dan bangga bahwa Pak Eri ini hanya sebagai buruh pabrik, katanya ya. Wah, salut kita ya dengan Pak Eri. Para orang tua, anak siap bersaing secara positif ke perwira, tapi juga harus disiapkan segalanya. Tanya dengan pihak-pihak yang kompeten. Wah, ini dari hati kecilnya Pak Eri katanya ya. Lalu juga ada Pak Yari. Syarat jadi TNI harus bebas kriminal dan juga SKCK. Ini penting. Lalu ada Bu Tata ya di Bekasi. Izin Pak, kalau untuk prajurit karir itu bagaimana ya cara daftarnya dan batas maksimalnya usia berapa? Kemudian juga ada yang menanyakan Pak Dinar ya di Depok. Selamat pagi Pak Dinar. Latar belakang anaknya katanya dari pesantren, bisa ikut daftar juga nggak Pak? Silakan Pak Putra. Ya. Saya jawab dulu dari pesantren, bisa. Bisa ya? Bisa. Malah ada beberapa program ke belakang dulu itu rekrutmen tentang tahfiz Quran ya. Oh ya. Itu punya rekomendasi khusus dia. Wah. Beberapa tahun sebelumnya. Anggota TNI tapi juga ahli tahfiz membaca Quran. Nah, tahfiz Quran ya. Itu kita rekrut seperti merekrut atlet lah. Jadi mempunyai kualifikasi khusus, pasti kan diberikan rekomendasi khusus gitu. Dengan ke bidang yang ada dia dibutuhkan. Nah, terkait dengan apa tadi prajurit karir yang dari sarjana ya. Iya, kalau prajurit karir itu bagaimana cara daftarnya? Sama aja sebenarnya prosesnya. Jadi ada juga nanti website. Nah, di website dari Angkatan Darat ini sudah dijelaskan gitu. Tapi mungkin banyak masyarakat ataupun rekan-rekan adik-adik semua yang ingin tapi kurang informasi. Iya. Saran saya yang pertama adalah mampir dong gitu. Kan di sekitar itu banyak, ada Koramil, Iya. ya kan? Ada Kodim, ya. Ada Kodam yang tadi ada agennya gitu. Agenda. Artinya ya rasa ingin tahu tuh ya dilanjutkan aja gitu, jangan bertanya diri sendiri nggak tahu kemana gitu. Kita yang berada di wilayah akan memfasilitasi hal-hal ya untuk bagi anak-anak muda yang kurang informasi ingin melanjutkan berkarir di militer. Oke. Gitu. Seperti apanya gitu. Jangan segan atau takut. Mampir saja. Mampir gitu. saja. Pasti diterima dengan baik. Pasti diterima dengan baik. Apalagi niatnya baik ya. Niatnya baik. Ingin bergabung menjadi anggota TNI, khususnya Angkatan Darat. Iya. Ya. Nah, ini tadi betul ya apa yang disampaikan Pak Eri. Saya agak-agak merinding dari Pak ceritanya sebagai buruh pabrik tapi mampu membuat anaknya ini kemudian menjadi anggota TNI, luar biasa. Jadi tadi strateginya dari kelas 1 tuh udah disiapin. Ini bener-bener di planning kayaknya ya sama Pak Eri. Kurang lebih seperti itu ya Pak? Betul. Memang kalau untuk Akmil itu 1 tahun bisa sih bisa. Cukup sih cukup. Tapi pasti berat gitu. Iya. Perlu waktu yang mungkin Pak Heri tadi ya sudah ngalamin tadi. Beliau buruh. Saya punya junior, bapaknya tukang becak. Sekarang di Kopassus dia. Sama. 1 tahun itu bisa sih bisa. Tapi pasti berat. Butuh waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan, apalagi dia akademi militer ya. Iya. Yang pasti butuh penyiapan yang lebih gitu. Karena kredit penilaiannya akan berbeda lagi, lebih tinggi dia capaiannya gitu. Nah, Pak Putra,
share sedikit dong Pak pengalaman waktu melaksanakan tes masuk jadi anggota TNI Angkatan Darat waktu itu gimana tuh Pak? Apa aja yang dipersiapkan? Ini mungkin juga bisa jadi semacam tips ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mempersiapkan putra-putrinya untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat gitu. Waktu itu gimana tuh Pak? Saya pribadi nih berceritanya. Oke. Saya waktu itu saya kan sekolah di Pekanbaru ya. Saya sekolah, itu tadi saya bilang saya persiapan 1 tahun saja. Oh. Karena saya ikutin teman ini dulu dia adalah paskibraka di tingkat pusatnya nasional. Dia kembali, dia mau motivasi gitu. Ayo yang mau ikut, mari kita taring bareng-bareng gitu. Tapi saya tidak berhasil dalam 1 tahun itu. Saya gagal. Oh. Tahun berikutnya Coba lagi. Berarti kan saya persiapan 2 tahun dong. 2 tahun. Alhamdulillah saya tahun keduanya baru bisa. Wah. Saya 2 tahun gitu. Nah, tahun kedua saya mencoba lagi dengan pengalaman kegagalan yang sebelumnya. Belajar di situ ya. Saya belajar, saya persiapkan, saya daftar lagi, bisalah. Tercapai dengan 2 kali tes. Oh, ini Pak Eri tadi udah ngalahin Pak Putra nih. Putranya tadi Sekali. Pak Eri sekali. Sekali. Langsung masuk ya. Luar biasa. Keren loh. Sekali dia. Nah, pengalaman atau kesan selama menjadi prajurit TNI Angkatan Darat gimana tuh Pak Putra? Dari Pekanbaru, sekarang dinasnya di Jakarta. Nah, itu dia. Saya mungkin menceritakan sedikit pengalaman ya. Setelah dari tamat pendidikan di Akmil, cukup banyak saya pindah penugasan. Nah, ini juga bagi yang ingin menjadi prajurit nanti harus mulai memahami hal ini gitu. Saya mulai dari tamat dari Magelang nih, berdinas di Sumatera Barat, berangkat ke Aceh, balik berpindah ke Magelang, jadi instruktur. Pindah lagi ke Bandung 1,5 tahun, pindah lagi ke Jakarta, sekolah ini, pindah lagi ke Aceh lagi, sekarang pindah lagi ke sini gitu. Ke Jakarta lagi. Pindah-pindah terus. Ini saya mau pindah lagi gitu. Itu sudah pasti gitu. Udah apa ya? Nah, ini yang agak repot Mas. Kalau kita berbicara tentang prajurit, itu kan hal holistik ya. Oke lah kalau kita secara pribadi kita tidak mempunyai keluarga gitu. Nah, ini bagi teman-teman atau adik-adik ini harus memikir jangka panjang nih. Dengan pindah-pindah gini, problemnya jangan pikirin diri sendiri dong. Karena ada keluarga gitu ya. Ada orang harus tua, siap. Ada orang tua. Atau nanti seumpama punya pasangan, itu juga pasangannya harus dipersiapkan itu. Harus dipersiapkan. Tinggal-tinggal. Bener. Jangan lihat wah gagah pakaian loreng. Ternyata tidak seindah itu gitu. Ini harus siap kita. Pak Putra, sebagai penutup, ada pesan mungkin kepada para calon prajurit yang akan mendaftar sebagai anggota TNI Angkatan Darat? Silakan, Pak. Baik, khususnya kepada adik-adik generasi muda yang mempunyai minat, keinginan yang kuat untuk bergabung, mendaftar menjadi prajurit TNI. Yang pertama, menyiapkan diri. Bagaimana cara menyiapkan diri? Ingat, banyak hal yang mungkin kita tidak tahu. Artinya, mari bertanya kepada saudara-saudara ataupun mampirlah ke kantor-kantor yang ada di wilayah Koramil, Kodim, para bapak-bapak Babinsa, bertukar pikiran. Nah, itu termasuk salah satu persiapan. Karena dengan bertanya kita akan tahu apa yang harus disiapkan. Yang kedua juga tidak lupa berdoa. Jangan hanya mempersiapkan diri, belajar, berlatih, tapi berdoa juga penting. Berikutnya, ingat adik-adik semua yang ingin bergabung, pesan saya terkait dengan rekrutmen penerimaan menjadi prajurit TNI sesuai dengan tema hari ini. Tidak ada hal biaya apapun untuk dijadikan penunjang, dalam arti untuk
meloloskan ya belicinnya gitu. Iya. Jangan terjebak, awas menjadi korban dari para calo-calo yang memanfaatkan situasi ini. Yang terakhir, setiap perjuangan, setiap usaha pasti ada keberhasilan dan kegagalan. Iya. Bagi yang berhasil, alhamdulillah, syukur, silahkan berlanjut berkarir yang bagus, hindari segala pelanggaran. Bagi yang gagal, jangan berkecil hati, selama masih ada waktu, selama masih ada minat, niat, tetap persiapkan diri untuk mendaftar ke waktu berikutnya. Oke. Jangan putus asa, maksud saya. Baik. Gitu. Ini pesan yang dari saya sampaikan. Semoga dapat mencapailah keinginan yang diharapkan. Baik. Gitu. Pak Putra, terima kasih waktunya. Luar biasa, salam komando dulu, Pak. Salam komando dulu. Ini banyak komentar yang masuk via WA dan juga dari YouTube. Bravo untuk TNI Angkatan Darat. Apresiasi juga kepada Pak Putra Siregar ya, Kolonel Infanteri ES Putra Siregar SIP dari Pak Endra Gunawan. Tetap sinergi bersama rakyat, mantap komandan, sosialisasi masuk TNI Angkatan Daratnya gratis ya. Bravo Kodim 0503 JB, tetap semangat. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang tadi sudah bertanya. Gunakan kesempatan ini dengan baik tentunya. Saya mohon maaf jika tidak semuanya pertanyaan-pertanyaan yang masuk bisa kami jawab atau bisa kami sampaikan. Saya Beri Hamzah dan juga Pak Putra pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.